Pendahuluan. Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, hak atau kewajiban antara para pihak. Untuk menyelesaikannya, tersedia dua jalur, yaitu litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan. Kedua jalur tersebut memiliki prosedur, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk mencapai keadilan dalam kepastian hukum. Selanjutnya, definisi sengketa, suatu keadaan di mana terjadi ketidaksepakatan atau konflik antara dua pihak atau lebih mengenai hak, kepentingan, atau kewajiban hukum yang saling bertentangan. Selanjutnya, penyebab utama, perbedaan interpretasi, kontrak, poin prestasi, kerugian, atau pelanggaran hak. Selanjutnya, jalur litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan. Definisi litigasi: proses penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan di dalam lembaga peradilan negara resmi di mana jalannya persidangan dipimpin dan diputus oleh majelis hakim. Karakteristik umum jalur litigasi: bersifat publik atau terbuka, sidang terbuka untuk umum kecuali kasus tertentu seperti hukum keluarga atau kesusilaan. Berikut formal atau kaku. Segala prosedur diatur ketat oleh hukum acara formal, misal HIR garing RBG untuk perdata. Selanjutnya, pendekatan konsultasi menggunakan prinsip adversarial sistem, yaitu kedua belah pihak saling berhadapan sebagai lawan hukum. Selanjutnya, hasil akhir bersifat win-loss solution, satu pihak dinyatakan menang, pihak lain kalah. Selanjutnya, dasar hukum lembaga peradilan litigasi. Dasar hukum utama yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, Hersin Inland Reglement atau HIR atau Reglement Indonesia yang diperbarui untuk wilayah Jawa dan Madura. Yang ketiga, Reglement for the Buiten atau RBG untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Yang kedua, kompilasi lembaga peradilan atau kompetensi absolut. Yang pertama, pengadilan negeri atau peradilan umum, menangani perkara pidana dan perdata umum atau wan prestasi perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pengadilan agama, khusus untuk umat Islam terkait perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN menangani sengketa antara warga sipil atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya SK atau KAT. Selanjutnya, alur prosedur persidangan litigasi perdata. Yang pertama, tahap pendaftaran dan pemanggilan. Penggugat mendaftarkan gugatan, membayar pajak biaya perkara, lalu pengadilan memanggil para pihak secara patut atau relas. Yang kedua, tahap mediasi wajib. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, hakim wajib mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebelum sidang dilanjutkan. Jika damai, dibuat akte perdamaian. Jika gagal, sidang materi perkara dimulai. Yang ketiga, tahap jawab jinawab atau saling menjawab. Berikut jawaban dan eksepsi. Tanggapan tertulis tergugat atas gugatan. Yang berikut replik tanggapan penggugat atas jawaban yang tergugat. Berikut duplik tanggapan terakhir tergugat atas replik penggugat. Selanjutnya yang keempat, tahap pembuktian. Fase krusial untuk membuktikan dalil masing-masing menggunakan alat bukti sah atau surat atau dokumen saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah. Yang kelima, tahap kesimpulan dan putusan. Para pihak menyampaikan ringkasan analisis mereka, kemudian majelis hakim membacakan putusan akhir. Selanjutnya, analisis kelebihan jalur litigasi. Yang pertama, kepastian hukum yang mutlak. Putusan hakim melahirkan status hukum yang tegas, jelas, dan diakui oleh negara. Yang kedua, memiliki kekuasaan eksekutorial. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah van Gevjit memuat kepada putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
yang berarti pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan atau polisi untuk melakukan eksekusi paksa atau sita jaminan, pengosongan lahan, dan lain-lain jika pihak yang kalah enggan mematuhi putusan. Yang ketiga, jalur koreksi bertingkat. Jika tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, para pihak memiliki hak umum untuk melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, analisis kekurangan jalur litigasi. Yang pertama, asas peradilan cepat tidak terwujud. Proses dari tingkat pertama hingga kasasi atau peninjauan kembali bisa memakan waktu bertahun-tahun karena tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Yang kedua, biaya perkara yang tinggi meliputi biaya pendaftaran, biaya pengadilan saksi, biaya sita, hingga biaya operasional sewa jasa advokat, pengacara dalam jangka panjang. Yang ketiga, destruktif terhadap hubungan para pihak. Karena sifatnya yang konfrontatif, jalur ini hampir selalu memutuhi total hubungan baik, kemitraan bisnis, atau silaturahmi keluarga di masa depan. Yang keempat, publikasi negatif. Informasi kasus yang terbuka untuk umum dapat merusak reputasi, nama baik individu, atau nilai saham perusahaan di mata publik. Selanjutnya, pengantar jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, definisi non-litigasi. Selanjutnya, pengantar jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, definisi non-litigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada konsensus atau kesepakatan sukarela di antara para pihak yang berselisih. Yang kedua, karakteristik utama jalur non-litigasi. Sangat rahasia, proses dan hasil akhir tertutup untuk umum demi menjaga nama baik. Berikut konsensual dan fleksibel. Prosedur, waktu, tempat, dan aturan main ditentukan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Berikut fokus pada masa depan, mengutamakan pendekatan pemulihan hubungan kerjasama melalui solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Selanjutnya, dasar hukum jalur non-litigasi. Regulasi utama. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal kontekstual Pasal 6 UU Nomor 30 1999 mengamanfatkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Ruang lingkup perkara hanya dapat diterapkan pada sengketa di bidang keperdataan, khususnya perdagangan, bisnis, perbankan, ketenagakerjaan, dan hak milik, yang menurut hukum para pihak memiliki hak sepenuhnya untuk menguasai hak tersebut. Tindak bisa digunakan untuk perkara pidana. Selanjutnya, jenis utama mekanisme non-litigasi. Yang pertama, negosiasi. Proses komunikasi langsung antara pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Yang kedua, mediasi. Proses perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga netral yang disebut mediator. Tugas mediator hanya menjebatani komunikasi, mencari titik temu, dan tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara. Yang ketiga, konsiliasi. Penyelesaian sengketa dengan bantuan seorang konsilator berbeda dengan mediator. Konsilator bersikap lebih aktif dengan memberikan saran, draft perdamaian, atau rekomendasi solusi bagi para pihak. Yang keempat, arbitrase atau peradilan swasta. Penyerahan sengketa kepada satu atau lebih arbiter atau hakim swasta berbeda dengan tiga metode di atas. Arbiter memiliki wewenang penuh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Contoh lembaga resmi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BAN. Selanjutnya, kelebihan jalur non-litigasi. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya.
Penyelesaian dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu secara fleksibel. Yang kedua, keahlian spesifik. Para pihak bisa memilih mediator atau arbiter yang pakar di bidang sengketa tersebut, misal ahli konstruksi, ahli perbankan syariah. Yang ketiga, hubungan terjaga, menghasilkan kesepakatan damai yang minim konflik psikologis. Selanjutnya, kekurangan jalur non-litigasi. Yang pertama, ketergantungan iktikat baik. Jika salah satu pihak keras kepala atau tidak jujur, proses ini akan buntu atau deadlock. Yang kedua, kelemahan eksekusi fisik. Kesepakatan mediasi atau negosiasi tidak bisa langsung dieksekusi paksa. Kesepakatan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke pengadilan negeri agar mendapat penetapan eksekusi dari ketua pengadilan. Selanjutnya, kesimpulan. Sengketa melalui jalur litigasi merupakan mekanisme formal di lembaga peradilan negara yang menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat memaksa dengan hasil aktif tanpa menang kalah atau win-loss solution. Sebaliknya, jalur non-litigasi hadir sebagai alternatif penyelesaian masalah di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip konsensus, keraslaan, dan fleksibel prosedural demi mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan atau win-win solution, sekaligus menjaga hubungan baik jangka panjang di antara para pihak yang berselisih.